ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari pengajaran BPP tentunya ya, di mana kita bernaung di bawah Gereja Bethel Indonesia yang senantiasa membagikan pelajaran-pelajaran yang sangat bernas, yang luar biasa bagi warga gereja Bethel Indonesia khususnya. Ini pengajaran minggu terakhir ya, saya kira dari bulan November, tapi ada baiknya sama-sama kita lihat, walaupun ini sudah awal Desember, sudah ada pengajaran Desember di-sharekan, tapi saya rindu untuk kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab 1 Tawarikh 16 ayat 34. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Satu ayat saja kita lihat di sana kebenaran firman Tuhan. Sudah dapat semua? Sama-sama kita baca dengan suara yang nyaringnya. 1 Tawarikh 16 ayat 34. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi baca dengan mantap saudaraku ya, jangan ragu-ragu. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau Anda suka dengan satu judul firman Tuhan, judul sore hari ini kekuatan bersyukur. Kekuatan bersyukur. Dalam 1 Tawarikh 16 ini, kalau Anda baca perikop di atas, ini adalah satu nyanyian syukur dari Daud. Karena Tuhan sudah tolong Daud dan seluruh rakyat yang dia pimpin di Yerusalem tentunya, dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari, sampai kemudian dia membawa tabut Allah itu masuk ke Yerusalem, dan dia sangat bersuka cita, dia menari-nari. Kalau Anda lihat di akhir dari pasal 15, di sana bahkan sampai istrinya ya itu memandang dia dengan rendah karena Daud mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan, sukacitanya kepada Tuhan, syukurnya kepada Tuhan, dengan dia menari-nari, dengan dia melompat-lompat tentunya sebagai satu ekspresi di mana dia sungguh bersyukur atas kasih Tuhan. Sehingga muncul ayat ini, pernyataan Daud, dan juga seyogyanya menjadi pernyataan kita juga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Turun-temurun, tidak akan pernah habis. Walaupun dalam tantangan kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini, tetapi jangan pernah lupakan Dia tetap baik bagi kita. Ada kesesakan memang. Firman Tuhan katakan ada ratapan di malam hari, menjelang pagi ada sorak-sorai. Ada pengharapan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Ada keluputan, ada pembelaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang more than enough, lebih daripada cukup bagi setiap kita. Saya pun sungguh bersuka cita, saya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan tadi dalam ibadah, karena saya luput dari maut. Saya luput dari celaka. Tadi pagi waktu saya mau ke gereja, saya naik motor, saya bawa perjamuan 3 dus ya. Kemudian di belakang saya ada ransel laptop. Karena masih buruk, saya tidak begitu cepat, ya agak pelan lah. Tapi karena saya pelan, saya putar balik di depan pom bensin di jalan bypass ini. Kan putar balik dari Pulau Mas baru bisa balikan, tidak bisa yang dari arah sana putar balik situ. Saya putar balik, sudah di daerah putar balik itu, tiba-tiba ada mobil Brio cepat sekali dari arah Rawasari. Dia langsung belok dari putaran yang terlarang itu bagi mereka, dan dia tidak lihat ada aku apa bagaimana, tanpa rem, dan dia mulai dekat sekali kayak mau serempet. Aku langsung, kekuatan Tuhan, saya kira itu hanya hitungan detik, saya banting ke kiri seperti sudah mau jatuh, tetapi seperti ada kekuatan yang menyangga sehingga saya tidak jatuh. Kaki saya cepat langsung menahan itu motor sehingga tidak apa-apa, dan dia langsung putar balik ke arah Rawamangun. Begitu saya posisi sudah bagus lagi, aku berusaha mau kejar karena saya kira ada lampu merah kan di Rawasari. Aku mau kerebek,
mobilnya, dan kamu hampir membunuh saya. Saya lihat dari jauh ibu-ibu pakai kerudung. Tapi begitu saya dekat, lampu hijau. Jadi itu ibu langsung lari, saya langsung putar balik lagi. Kemudian di hati saya seperti ada pernyataan, kenapa harus marah, kan nggak apa-apa. Walaupun memang agak serempet begitu dan seperti sudah mau celaka, tetapi kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sampai orang-orang di situ sampai teriak juga. Mereka malah yang maki-maki itu mobil itu karena sudah salah aturan dan semaunya. Mungkin dia buru-buru, aku pikir ya, mungkin dia ada keluarganya yang meninggal kali, jadi dia buru-buru untuk ke rumah. Ibu-ibu pakai kerudung. Makanya waktu tadi praise and worship, saya sungguh menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan seperti itu. Mungkin sederhana, tetapi itulah pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya selalu berdoa kalau saya pagi-pagi jalan lihat anak-anak sekolah kadang-kadang pakai Gojek ke jalan besar dan sebagainya, saya bertuhan tolong supaya ada perlindungan Tuhan atas mereka. Karena begitu rentan sekali. Mungkin kita sudah hati-hati, tetapi kadang-kadang pengguna jalan lain yang tidak hati-hati. Jadi betapa kita sangat perlu ketergantungan dengan Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan lupa, kalau kita sudah terbebaskan seperti itu, ucapkanlah syukur. Naikkan pengagungan kepada Tuhan, karena itu semua Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah setiap kita, tetapi karena Tuhan. Dituliskan di sini, kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Luar biasa ya. Sekali lagi saya bacakan ini kata-kata hikmat. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa yang sulit. Jadi ucapan syukur adalah kekuatan bagi kita menghadapi masa-masa yang sulit. Karena juga di dalam ilmu kesehatan ya, orang yang bersyukur, orang yang memiliki hati yang tidak khawatir, tidak stres, itu ada hormon endorfin yang keluar. Hormon ini membuat kita awet muda sebenarnya, membuat kita bisa punya antibodi yang kuat, sehingga apapun yang menyerang kita itu tidak berkuasa atas kehidupan kita. Lain ceritanya kalau kita tidak ada syukur, yang ada hanya penggerutuan, hanya amarah, hanya complaining, hanya caci maki dan lain sebagainya. Yang keluar itu hormon kortisol dikatakan, itu yang membuat penyakit, itu yang membuat antibodi kita menjadi lemah, membuat kita uring-uringan dan lain sebagainya. Makanya banyak-banyaklah bersyukur dikatakan supaya kita tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Perlu latihan, perlu diasah. Ya, artinya ya, kalau izinkan mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak indah, mampukah kita bisa bersyukur di masa-masa seperti itu? Kalau segala sesuatu masih indah, seperti kita sedang berjalan di taman bunga, atau kita pakai kacamata merah muda, sehingga segala sesuatu kelihatan nice, indah, kita mungkin bisa mengucap syukur. Tetapi coba kalau kita lihat sudah mau hujan lebat, dan rumah sudah mulai bocor, dan sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai banjir, itu mungkin sederhananya bisa kita mengucap syukur. Atau dalam keadaan yang paceklik sekalipun. Tadi saya sempat lihat satu YouTuber dari Cina, dia kasih update kota Beijing, sudah lockdown di sana juga, karena sudah mulai mewabah lagi virus ini. Sudah mulai mereka work from home di Beijing. Saya kira kalau di Beijing sudah begitu tanda-tanda, ya kita terus berdoa ya, tidak menakut-nakuti, tetapi keadaan dunia seperti itu. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, saya percaya ada kekuatan, ada perlindungan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Pengajaran ada 3 poin. Saat bersyukur kita sesungguhnya sedang, pertama, mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Jadi saat bersyukur kita itu sedang apa? Yang pertama, pengajaran sore hari ini, mendeklarasikan kasih setia Tuhan.
Ada satu ayat dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang sudah kita baca tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini satu deklarasi, satu statement, satu pernyataan yang kita dengung-dengungkan. Kita nyatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau jiwa sudah mulai gundah gulana, sudah mulai blue ya, sudah mulai rasa biru, artinya sudah rasa aduh kok seperti ini, mari sendu-senduit. Deklarasikan Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dulu Dia tolong, kemarin Dia tolong, hari ini pasti Dia tolong, besok juga ada pertolongan Tuhan dengan caranya yang luar biasa bagi setiap kita. Jadi deklarasikan kasih setia Tuhan. Untuk kita yang percaya Tuhan, orang-orang Kristen, salah satu statement mendeklarasikan kasih setia Tuhan itu dengan pujian, dengan lagu. Begitu banyak lagu-lagu Kristen kontemporer hari-hari ini yang membesarkan nama Tuhan. Itu bagian kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Rajin-rajinlah menyanyi sendiri dalam mesbah keluarga, itu bagian dari kita mendeklarasikan kasih Tuhan. Bahkan di kamar mandi pun nyanyilah, tidak ada yang larang. Berteriak. Itu bagian kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Waktu kita bersyukur, maka ada alasan yang melatarinya. Dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam nyanyian Bani Asaf ini ada sebuah deklarasi bahwa kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung selama turun-temurun, selama-lamanya. Kalau kita ditolong, kita percaya anak kita ditolong, cucu kita ditolong, asal kita sebagai orang benar terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Daud sudah menyatakan bahwa anak cucu orang benar itu dipelihara Tuhan. Tidak pernah minta-minta roti di pinggir jalan, tetapi penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata. Dan dituliskan bahkan ketika kita tidak setia pun, kasih setianya tetap tak berubah. Karena Dia adalah Allah yang setiawan adanya. Dia tetap setia. Dia tetap setia menanti engkau dan saya yang mungkin tidak setia. Kembali kepadanya, datang kepadanya, sesuai dengan kerinduan hati Bapa. Anda tahu ya, kisah anak bungsu yang terhilang. Bagaimana kasih Bapa itu senantiasa menanti-nantikan dia. Walaupun anaknya itu sudah mendiskreditkannya posisi ayahnya, sudah mengkudeta posisi ayahnya, dia sudah minta warisannya. Warisan itu kan berhak kalau orang tuanya sudah meninggal. Berarti dia mengharapkan papanya meninggal. Dan dia menganggap papanya sudah meninggal, walaupun masih sehat bugar. Dia paksa untuk minta warisan. Tapi melihat kasih setia Tuhan, diberikan, dihabiskan, tetapi papanya tetap menantikan dia untuk datang. Waktu papanya lihat, papanya justru berlari mengejar dia, merangkul dia, walaupun anaknya ini sudah bikin skenario yang sangat jenius. Saya akan minta untuk saya jadi pekerja papa saja. Jadi dia menurunkan juga derajatnya dari anak hanya sebagai upahan saja. Dia bikin skenario seperti itu supaya bapaknya mungkin terkesan, oh anaknya mau jadi orang upahan saja. Dia sudah merendahkan hatinya. Tapi bapaknya melihat dia tetap sebagai anak yang sangat-sangat dikasihi. Bapaknya tidak terima lamaran kerjanya untuk jadi upahan. Tapi bapaknya tetap menganggap dia anak, memanggil pelayan-pelayan untuk memberi jubah yang maha indah, kasut, cincin meterai, dan semua yang baik-baik, bahkan memotong lembu tambun. Ini sebagai statement seorang ayah. Dan itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Dia tetap setia bagi Anda dan saya, asal kita mau kembali kepadanya, kita mau terus menghormati. Saat kita pernah mencicipi kasih karunia Tuhan, kita tidak menganggap itu sepi dan tidak membuang itu, tapi kita tahu bahwa itu pemberian yang luar biasa dan tidak akan pernah sirna kalau kita pernah mengecap itu. Kembalilah kepadanya, kembalilah kepada Bapa, kepada Tuhan yang setiawan. Dengan tangan yang terbuka dia akan menerima engkau dan saya tentunya.
Poin yang kedua sore hari ini, saat bersyukur kita sedang, kalau yang pertama mendeklarasikan kasih setia Tuhan, poin yang kedua meyakini rancangan Tuhan. Ini cukup menarik. Meyakini rancangan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, ayat hafalan ini sangat familiar dengan kita. Saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kita bersyukur, kita meyakini rancangan Tuhan, bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita, rancangan yang membawa damai sejahtera, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Hari depan yang penuh pengharapan ya, di dalam rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Kita juga bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam kita. Bahkan Dia mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Dia tetap sempurna, Dia memiliki rancangan sempurna, bahkan di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Ada banyak ketidaksempurnaan dalam kita, ada banyak kekurangan, keterbatasan dalam kita, dan kadangkala Allah harus mengkolaborasikan keadaan yang terjadi dengan sesuatu yang tidak sempurna dalam kita. Ya, kalau kemarin di Bukit Doa kita baca firman Tuhan, Ibu Dora suruh baca di Keluaran atau Bilangan itu ya, yang menyatakan bahwa waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, sebenarnya ada jalan yang singkat, yang pendek, tetapi Tuhan itu mengizinkan dalam tanda kutip untuk membuat mereka melingkar jauh, supaya kalau kita terus meneliti kebenaran firman Tuhan di kitab Keluaran, mengeluarkan berhala-berhala Mesir dari dalam diri mereka, melatih mereka untuk berperang, melatih mereka di dalam hal yang mungkin tidak nyaman, supaya benar-benar mereka siap waktu diberi berkat di tanah perjanjian. Tetapi sayangnya kalau kita baca 40 tahun penggembaraan mereka itu, semua generasi yang keluar dari Mesir itu semua mati di padang gurun. Jadi tinggal anak cucu mereka. Dikatakan hanya Yosua dan Kaleb saja di usia yang sudah lanjut tetap menjadi bagian anak cucu mereka yang mewarisi tanah perjanjian. Jadi kadangkala yang saya katakan, Allah itu mengizinkan rencananya itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena ada banyak hal yang harus Allah garap, Tuhan garap di dalam hati kita, di dalam manusia lama kita ini, sehingga kita benar-benar menjadi manusia yang baru, manusia yang utuh, saudaraku. Kan sayang kalau kita seperti generasi orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, justru tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, hanya anak cucu mereka. Tapi tidak apalah, syukur puji Tuhan, alhamdulillah kalau anak cucu mereka masih bisa sampai. Kalau enggak ya juga lebay malang. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu kan pernyataan manusia saya yang terbatas. Tapi saya percaya kalau kita pun hari-hari ini masih terus ada di dalam situasi yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita diubahkan dari waktu ke waktu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita percaya Tuhan tidak pernah salah, asal kita tentu jangan menjauh dari Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi pagi Saudara sampaikan, walaupun mungkin dalam situasi yang tidak enak seperti perempuan Sirofenesia itu, dihina, dikucilkan, dilakukan rasis atas kehidupannya, tapi dia tetap menyembah, tetap mendekat kepada Tuhan. Ini kunci yang utama. Jadi jangan kalau kita sudah jadi seseorang yang dalam kondisi yang lebay malang, begitu istilahnya, tapi kita tetap jumawa dan angkuh, tidak mau cari Tuhan,
itu kasihan sekali. Tetapi kalau memang kita sedang mengalami ada istilah orang Manado, biar miskin asal sombong katanya. Ini kan kasihan sekali. Kalau sudah memang sangat terdesak dalam berbagai situasi, entah itu ekonomi atau kadang-kadang sekarang sakit penyakit atau mungkin masalah mental. Sekarang ini banyak sekali isu mental ya, sakit mental, mental health dikatakan. Banyak sekali orang yang begitu gampang terluka. Kalau Pak Beni katakan generasi sekarang ini generasi stroberi. Kelihatan ranum, merah, enak. Tetapi rapuh, tergenjat sedikit, lecet, pecah, saudaraku. Dan itu banyak sekali. Makanya biar ini menjadi doa kita supaya dimulai dari setiap kita orang-orang yang berdoa, kita memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Walaupun mungkin disinggung sana sini, dilabrak sana sini, kita tetap menter istilahnya. Tapi bukan menter dalam arti angkuh sombong, tidak. Tetapi benar-benar kita tidak menganggap itu. Kalau kita dihina, dikatakan penghinaan itu kadang-kadang kita harus dengar juga. Mungkin ada kebenaran di sana. Tapi kalau itu hanya untuk menyakiti hati, kita ambil saja. Kalau dipopoji katanya, begitu jalan dari selokan banjir, buang di situ. Selesai sudah. Jadi kita harus benar-benar cerdas menyikapi kehidupan ini, karena kita percaya ada rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Anda semua tahu kisah Daud ya, waktu dia dihina-hina sama Simei itu ya. Dan orang-orang bersama dengan dia dikatakan, biar aku labrak, aku bungkam mulut si anjing kurang itu. Jadi pelayan-pelayan Daud, orang Daud sakit hati justru. Katakan biar saja, siapa tahu memang itu Tuhan izinkan untuk baik buat Daud. Jadi Daud sudah selesai sebenarnya dengan dirinya sendiri. Dia sudah tidak terhina dengan hinaan itu, karena dia tahu posisinya, dia tahu identitasnya. Kalau kita tahu identitas kita di apapun, kita tidak akan marah, karena kita tetap anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Kalau kita anak presiden, terus bilang, oh kamu gembel, kamu anak pelacur misalnya, tapi semua orang itu dia anak presiden, ngomong situ, biarkan kafilah, anjing menggonggong kafilah berjalan terus. Dia tahu posisinya sebagai anak presiden kok. Demikian juga kita sebagai anak raja. Makanya kita harus mantap pada posisi kita sebagai anak raja, anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam segala sesuatu, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Ini juga menjadi alasan kita bersyukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5:18. Anda semua tahu ayatnya ya. Karena pada akhirnya kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Kebaikan yang kita dapatkan sebagaimana orang Israel, akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan sampai hari-hari ini tanda perjanjian itu Holy Land tetap menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Mereka tetap makmur ya, dan lain sebagainya yang baik-baik. Jadi poin yang kedua yang sudah sama-sama kita pelajari saat kita bersyukur, kita sedang meyakini rancangan Tuhan. Yang pertama mendeklarasikan kasih setia Tuhan, yang kedua meyakini rancangan Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, mau hujan, badai, tetap yakini bahwa rancangan Tuhan baik bagi kita. Yang ketiga, kita mengucap syukur. Kita sedang, poin yang ketiga, mengalahkan kekhawatiran. Mengalahkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6-7. Ada ayat di sana dituliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa, ini ayat-ayat untuk kita yang berdoa, pendoa-pendoa.
Di sana dinyatakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Tidak apa-apa kita bermohon kepada Tuhan, tetapi jangan lupa dengan ucapan syukur. Bukan dengan kekhawatiran, bukan kita berdoa karena kegelisahan kita. Ya, karena gelisah kita juga boleh bisa berdoa, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus terus melangkah sampai keluar satu hati yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga kalau kita berdoa, naikkan doa dan permohonan dalam ucapan syukur, kita harus sampai pada satu titik kalimat terakhir, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baru amin. Kita berdoa baru amin saat kita rasa ada damai memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga apapun yang kita sudah doakan, mungkin karena ada ketakutan, ada kekhawatiran dan lain sebagainya, saat kita amin, saat kita buka mata, kalau kita doa tutup mata tentunya ya. Kalau ada yang doa juga buka mata, nggak masalah mau buka mata tutup mata. Tapi kalau kita tutup mata dan kita buka mata, kita harus percaya kita mengalami damai sejahtera Allah. Karena itu akan memelihara hati kita, sehingga ketakutan, kekhawatiran yang tadi mungkin mengisi singgasana hati kita saat tantangan tiba-tiba datang, saat kita masuk dalam doa, ucapan syukur, kita harus yakini kekhawatiran, ketakutan itu sudah kita depak dari singgasana hati kita. Yang ada adalah shalom Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Luar biasa loh kalau kita renungkan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Damai yang tidak masuk akal istilahnya ya. Karena melampaui akal kita. Kalau akal kita 2 tambah 3, 5. Itu akal kita. Dan 2 tambah 3, 5 itu belum cukup misalnya untuk kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi kalau kita masuk dalam doa, naikkan permohonan dalam balutan ucapan syukur, kita percaya bahwa 2 tambah 3 itu bisa 10. 2 tambah 3 itu bisa tak terhingga. Itu melampaui akal kepikiran. Bukan kita GR-GRan saudara, tapi itu firman Tuhan bahwa damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui akal kepikiran kita. Akal kepikiran kita yang sebesar bakpao yang tidak mampu mungkin melihat jauh ke depan, tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan, sehingga kita bisa tetap memelihara hati kita. Kita tidak gundah gulana dalam menghadapi tantangan apapun, situasi apapun, karena kita memiliki Tuhan yang memberi jalan keluar. Marilah mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kita sedang, poin yang ketiga, mengalahkan kekhawatiran. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi syukur. Ini mungkin statement yang gampang kita ucapkan dan gampang kita baca, tetapi tidak semudah itu untuk kita jalani hari lepas hari. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi dengan ucapan syukur. Dituliskan rasa syukur kita ini juga menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara. Amin. Luar biasa. Jadi ucapan syukur, saya baca lagi, ini menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara. Dalam segala keadaan, naikkan ucapan syukur. Alkitab berikutnya yang akan kita akibat berikutnya akan kita dapatkan saat berdoa dengan ucapan syukur, sudah kita baca tadi, adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, memenuhi setiap kita, jadi bagian setiap kita. Jadi inilah 3 pengajaran yang sama-sama kita gali dari kebenaran firman Tuhan untuk kita memiliki kekuatan di dalam bersyukur. Saya ulangi lagi, rasa saat bersyukur
kita sedang pertama mendeklarasikan kasih setia Tuhan, yang kedua meyakini rancangan Tuhan, walaupun rancangan itu ngeri-ngeri sedap ya, tetapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga, mengalahkan kekhawatiran, sehingga emosi kita bisa stabil, kita tidak menjadi orang yang emosional, bisa berubah-ubah situasi emosi kita. Tapi saat kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah, kita boleh hidup dalam kesehatan emosi, kesehatan mental yang stabil, sehingga tidak kerap naik turun, bisa gembira sekali, senang sekali, atau bisa marah besar sehingga orang takut mendekati karena takut digigit, atau orang yang bisa blue, bisa pilu sekali, mengasihani diri dan lain sebagainya, tapi tetap kita stabil di dalam mengiringi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Demikianlah pengajaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita memasuki bulan Desember dengan hati yang bersyukur.